Shalom, Bapak Ibu. Berbicara tentang masalah ya. Bagaimana kita menanggapi satu masalah ya. Baik atau buruk tanggapan kita. Yang terpenting adalah respon hati itu. Ya. Kalau masalahnya benar ya, respon hatinya salah, segalanya jadi salah. Sebaliknya, kalau masalahnya salah, tapi respon hatinya benar, maka akibatnya bisa jadi benar, Bapak Ibu. Ya, benarkah Tuhan itu memproses kita dengan penilaian utama pada respon hati kita dalam menyikapi suatu ujian hidup? Ya, memang betul, Bapak Ibu. Alkitab dengan konsisten itu menyatakan bahwa Tuhan bukan hanya memperhatikan apa yang kita alami, tetapi terutama bagaimana hati kita ini merespon apa yang kita alami tadi. Ujian hidup bukan sekedar peristiwa eksternal, Bapak Ibu. Ia adalah tungku rohani, tempat Tuhan menimbang, memurnikan, dan membentuk hati kita. Nah, bagaimana respon hati itu dijadikan ukuran utama dari Tuhan di dalam suatu proses rohani. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pertama, itu adalah suatu proses di mana ditimbang bukan oleh beban, melainkan oleh respon hati, Bapak Ibu. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang terkasih, kita sering mengira ujian hidup itu adalah tanda kegagalan iman. Seolah-olah penderitaan adalah kesalahan koordinasi di sorga ini ya. Padahal Alkitab berkata, karena Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan pikiran. 1 Tawarik 28 ayat 9. Tuhan tidak pernah keliru di dalam mengizinkan ujian, Bapak Ibu. Yang diuji bukanlah kuatnya kita dalam menahan badai, melainkan arah hati kita di tengah badai itu. Jadi, Bapak Ibu, Tuhan terutama melihat hati, bukan hanya peristiwanya saja. Ketika Samuel datang mengurapi raja, ia terpukau oleh Eliab, Bapak Ibu. Postur, suara, wibawa, namun Tuhan berkata, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7. Ujian hidup adalah panggung tersembunyi, tempat hati kita itu berbicara tanpa kata, Bapak Ibu. Dua orang bisa mengalami dua badai yang sama. Yang satu pahit, yang lain bertumbuh. Peristiwanya identik, Bapak Ibu. Respon hatinya yang berbeda itu. Nah, setiap ujian adalah satu timbangan rohani, Bapak Ibu. Mazmur bersaksi, sebab Engkau ya Allah telah menguji kami, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak ya, di Mazmur 66 ayat 10 ini, Bapak Ibu. Perak tidak dimurnikan dengan pujian, Bapak Ibu, tetapi dengan api. Api tidak bertanya apakah perak nyaman. Api hanya menyingkap apa yang murni dan apa yang benar. Ujian hidup adalah neraca Tuhan, bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menentukan kadar ini. Ya. Apakah hatimu bersungut atau berserah? Apakah engkau mengeras atau merendah? Apakah engkau menuntut atau mempercayakan? Tuhan menilai respon, bukan durasi ujian. Sering kita bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Tetapi sorga bertanya, bagaimana responmu sekarang?
Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, padahal jaraknya hanya beberapa minggu. Masalahnya bukan jarak, melainkan hati yang bersungut ini Bapak Ibu. Janganlah kamu bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. 1 Korintus 10 ayat 10. Ujian bisa selesai lebih cepat jika hati belajar lebih cepat juga Bapak Ibu. Nah, respon hati menentukan bentuk akhir dari kita. Yakobus menulis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Perhatikan, bukan pencobaan yang menghasilkan kedewasaan, melainkan iman yang merespon percobaan dengan benar. Ujian adalah bahan mentah, respon hati adalah resepnya. Tanpa respon yang benar, ujian melahirkan kepahitan. Dengan respon yang benar, ujian melahirkan kedewasaan, Bapak Ibu. Nah, Tuhan jelas lebih tertarik pada mengapa, siapa kita. Ini, Roma 8 ayat 28 sering dikutip ya. Tetapi ayat 29-nya jarang direnungkan Bapak Ibu. Sebab semua orang yang dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tujuan Tuhan bukan sekedar menyelesaikan masalahmu, tetapi menyempurnakan pribadimu. Karakter tidak dibentuk di ruang nyaman Bapak Ibu, melainkan di ruang ujian. Nah, Kristus adalah teladan respon hati yang sempurna ini. Di Getsemani, Yesus tidak menolak salib, Bapak Ibu. Ia menata respon hatinya. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Salib tidak berubah, Bapak Ibu. Tetapi ketaatan mengubah makna dari penderitaan. Disitulah keselamatan lahir, bukan dari bebasnya Yesus dari ujian, melainkan dari ketaatannya di dalam ujian, Bapak Ibu. Sebagai penutup, apa yang sedang Anda timbang hari ini? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ya, hidup ini bukan tentang seberapa berat ujianmu, melainkan seberapa lembut hatimu di hadapan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23, Bapak Ibu. Mungkin Tuhan sedang mengizinkan badai ya, bukan untuk menghancurkan perahumu, melainkan untuk menyingkap siapa yang benar-benar memegang kemudi hatimu. Hari ini Tuhan berkata, aku tidak sedang menghitung air matamu, aku sedang menimbang respon hatimu. Barang siapa merendahkan hati di dalam ujian, akan ditinggikan pada waktunya. Barang siapa belajar percaya di dalam gelap, akan melihat terang yang tidak pernah ia bayangkan. Amin.